Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali di dalam acara kita, Selah, saya ingin mengajak saudara untuk menyembah Tuhan bersama, serta mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kembali Tuhan kami dedikasikan waktu kami untuk menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau, mendekat kepadamu Tuhan, dan mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami. Kami tahu Tuhan, kami lemah, tapi kami tahu Engkau kuat. Kami tahu Tuhan, Engkau sumber hikmat kami, dan kami tahu Engkau memimpin jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, sore hari ini saya membagikan satu renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Surprised by God, dikejutkan oleh Tuhan. Saudara, hidup ini penuh kejutan dan kadang kita tidak siap dengan kejutan yang terjadi. Dan kadang Tuhan izinkan kejutan itu untuk membawa kita semakin bergantung kepada Dia. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama membaca, merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Nah saudara, latar belakang dari cerita ini dikisahkan oleh Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, bahwa di hari yang biasa, tidak ada sesuatu yang luar biasa, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kemudian ada orang yang memang sudah tiap hari ada di sana, lumpuh sejak lahir, dan meminta-minta di gerbang bait Allah. Juga sesuatu yang sangat biasa. Tetapi hari itu rupanya ada sesuatu yang Tuhan orkestra, Tuhan ikut bekerja untuk terjadi. Di ayat berikutnya dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Tiba-tiba saudara, mujizat terjadi. Tiba-tiba hari itu di bait Allah yang biasanya tidak terjadi sesuatu yang menggemparkan, hari itu terjadi sesuatu yang menggemparkan. Mengapa? Karena orang yang biasa lumpuh hari itu bukan hanya berjalan tapi melompat-lompat. Hari itu begitu banyak orang yang berjalan keluar dan masuk bait Allah. Dan orang-orang yang berjalan masuk dan keluar itu biasa-biasa saja. Tetapi hari itu juga ada orang yang berjalan sambil melompat-lompat. Apa perbedaannya? Orang yang melompat sambil berjalan itu adalah orang yang baru sembuh dari kelumpuhannya. Dan Tuhan membuat kejutan dalam hidupnya. Saudara, di dalam masa-masa yang seperti ini, kadang kita lupa bahwa begitu banyak hal yang masih Tuhan izinkan kita nikmati. Yang banyak orang yang hari-hari ini tidak sanggup untuk menikmatinya. Saudara, berapa sering kita bersyukur, bersukacita karena kita masih bisa bernafas dengan lega. Teman-teman kita yang mengalami masa di mana nafas itu sesak, pada waktu ada kelegaan, pada waktu dia disembuhkan, mereka mengucap syukur. Tapi kita yang sudah biasa, kita tidak lagi mengucap syukur untuk hal yang kita nikmati tiap hari. Saudara bangun tidur, saudara punya kesempatan untuk makan dan saudara tidak kehilangan nafsu makan makanan enak. Kita merasa itu biasa. Sampai kita mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat kita tidak bisa menikmati itu, maka kita mengerti artinya pada waktu kita memiliki dan dikembalikan apa yang sehari-hari sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada kita.
Pelajaran yang pertama, saudara. Kadang Tuhan izinkan perkara-perkara terjadi dalam hidup kita untuk mengajar kepada kita bahwa apa yang Tuhan berikan setiap hari, yang mungkin kita katakan kurang ini, kurang itu, sesungguhnya anugerah yang luar biasa. Dan untuk orang lumpuh, dia tahu artinya berjalan, dia tahu artinya melompat sewaktu dia disembuhkan, dan itu bukan perkara biasa buat dia. Mari kita lanjutkan, di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Nah saudara, cerita ini tidak berhenti hanya di sana saudara. Karena orang ini sembuh, melompat-lompat, akhirnya diketahui bahwa Petrus dan Yohanes adalah kedua orang yang berdoa buat orang ini. Dan yang menjadi masalah adalah mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membuat mahkamah agama orang Yahudi Yerusalem sangat-sangat tidak suka. Dan kedua mereka dipanggil. Nah saudara, di satu sisi ada mujizat yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Di satu sisi ada aniaya yang datang dalam kehidupan para rasul. Saudara, hidup ini penuh dengan kejutan dan ini juga mungkin merupakan satu kejutan buat Petrus dan Yohanes. Pada waktu mereka datang ke bait Allah, tujuan mereka adalah berdoa. Mujizat terjadi, semua orang takjub, tapi mereka dipanggil dan diadili. Tetapi saudara, hal yang lain yang juga terjadi pada waktu itu adalah mereka punya kesempatan untuk membagikan Injil setelah orang yang lumpuh ini sembuh. Dan ribuan orang bertobat. Alkitab mengatakan pada hari itu jumlah mereka bertambah sampai kira-kira 5.000 orang. Saudara, kita mengingat pada hari Pentakosta jumlah mereka 3.000 orang dan Tuhan menambahkan dari hari ke hari. Dan momen ini Tuhan pakai untuk membuat orang-orang mendengar kabar keselamatan. Hari ini, kalau kita melihat masa-masa ini sebagai masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyesakkan, iya, tetapi Tuhan buat satu kejutan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, Injil diberitakan. Ada kesempatan di tengah kesulitan. Saudara, saya percaya Tuhan tetap mau buat kejutan. Kejutan itu bisa bentuknya mujizat terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Kejutan ini juga bisa terjadi sesuatu yang mungkin kita tidak sangka-sangka, yang kita tidak merasa nyaman. Di 1 Petrus 4 ayat 12, Rasul Petrus yang mengalami kejutan. Di mana di hari dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Akhirnya dia dipanggil oleh mahkamah agama dan diadili. Mengatakan begini saudara, 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu heran. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, don't be surprised, jangan terkejut. Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, 1 Petrus pasal 4 atau kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus di usia yang tua. Dan mungkin dia sedang mengingat apa yang sedang terjadi pada waktu dia dan Yohanes berada di Yerusalem. Melihat betapa Tuhan mampu melakukan mujizat yang dahsyat, tapi sekaligus Tuhan bisa izinkan aniaya untuk datang dalam kehidupan Petrus dan Yohanes sebagai rasul. Dan dia katakan, jangan kamu heran, jangan kamu terkejut. Akan nyala api siksaan. Saudara, kita tidak suka mendengar nyala api siksaan. Tetapi setiap kita sedang masuk dalam proses
api itu. Hari-hari ini tidak ada seorang pun yang merasa nyaman, tetapi nasihat dari Rasul Petrus mengatakan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Dengan kata lain, setiap orang percaya akan melewati masa-masa sulit. Sebaliknya nasihatnya adalah bersukacitalah karena kita dapat bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, kalau di dunia kita dapat promosi, kita dapat undian, kita dapat sesuatu gratis, kita bersukacita. Tetapi Rasul Petrus mengatakan kalau kamu mendapatkan kesempatan untuk menderita buat Tuhan Yesus, bersukacita. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Mu. Saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat mana, saudara? Lewat saudara dan saya, gerejanya tuh. Tetapi kita juga perlu paham, di balik apa yang Dia mau nyatakan, Dia bekerja seringkali lewat perkara-perkara yang kita tidak suka. Kalau hari ini saudara mengalami tekanan, baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu hubungan, baik itu kabar yang kurang mengenakan, ketahuilah bahwa ujian ini pertama bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara. Yes, Tuhan datang dan melakukan surprise dalam kehidupan orang lumpuh. Dia juga datang melakukan surprise dalam kehidupan Petrus. Apapun yang Dia lakukan yang kita tidak sangka-sangka, satu perkara yang kita tahu. Dia mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami tidak sepenuhnya tahu. Banyak surprise, banyak keterkejutan yang sedang kami alami. Satu perkara yang kami tahu, Engkau berada bersama dengan kami. Dan setiap perkara yang terjadi di luar skenario, di luar apa yang kami harapkan, di luar apa yang kami prediksikan, Tuhan, Engkau sanggup untuk membawanya menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin.